Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Intan Permatasari, rekan-rekan saya Muhammad Sohibul Najib dan Duratun Nafisah akan mempresentasikan tentang agama dan kebudayaan Islam Bugis Makassar. Agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama yaitu sistem atau prinsip kepercayaan terhadap Tuhan atau bisa juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang terikat dengan kepercayaan tersebut. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yaitu tradisi. Huruf A artinya tidak dan gama artinya rusak. Terdapat juga kata lain dari agama yaitu religi dari bahasa Latin religio yang artinya mengikat kembali. Agama secara etimologi berasal dari berbagai bahasa seperti religion dari bahasa Inggris, religi dari bahasa Belanda, religio dari bahasa Yunani, din dari bahasa Arab, dharma dari bahasa Hindu. Menurut Louis Ma'ruf dalam Al-Munawwar halaman 231, pengertian agama dalam Islam secara spesifik berasal dari kata ad-din. Dua makna dasar kata din yaitu agama atau disebut religion dan peradilan atau pembalasan yang disebut judgment. Dalam Al-Quran, kata din sering disebutkan dengan terma ibadah atau untuk menyembah kepada Tuhan. Maksudnya menyembah Tuhan sebagai pengabdian orang yang mematuhi tuannya. Ini berarti ada keterkaitan antara din dengan ibadah, yakni bahwa seseorang yang meyakini suatu agama dengan sendirinya harus mengikuti dan mematuhi perintah Tuhan yang disembah untuk mengabdi dan beribadah kepada Tuhan yang diyakininya. Identifikasi kebudayaan dari suku Bugis Makassar yang tinggal di bagian terbesar wilayah selatan Pulau Sulawesi disebut kebudayaan Bugis Makassar. Wilayah tersebut adalah suatu provinsi Sulawesi Selatan yang sekarang terdiri 23 kabupaten. Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan secara garis besar terdapat 4 suku bangsa yaitu Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Dilihat dari segi kependudukan, orang-orang Bugis tinggal di Kabupaten Sinjai, Bulukumba, Sopeng, Bone, Sidenreng, Rapang, Wajo, Polewali, Mamasa, Pinrang, Luwu, Enrekang, Beru, Parepare, Maros, dan Pangkajinan Kepulauan. Orang-orang Makassar tinggal di Kabupaten Takalar, Goa, Maros, Pangkajene, dan Jeneponto. Bahasa, tulisan, dan kesusastraan. Bahasa daerah masyarakat Bugis yaitu bahasa Ugi, sedangkan bahasa daerah orang Makassar yaitu bahasa Mangkasara. Aksara Lontara merupakan huruf yang dipakai dalam naskah-naskah Bugis Makassar kuno. Aksara Lontara merupakan sebuah sistem huruf yang berasal dari huruf Sanskerta. Pada abad 16, sistem aksara Lontara disederhanakan oleh Syah Bandar, Kerajaan Goa, dan Daeng Pamete. Sejak zaman itulah naskah-naskah yang dipakai suku Bugis Makassar. Buku-buku penting dalam kesusastraan Bugis Makassar antara lain Sure Galigo, yaitu suatu himpunan yang amat besar dari mitologi. Bagi sebagian besar masyarakat Bugis Makassar, buku tersebut memiliki nilai yang sangat keramat. Ada juga buku-buku pedoman yang sampai saat ini masih dianut oleh masyarakat Bugis Makassar yaitu Paseng, yaitu kumpulan amanat-amanat dari nenek moyang. Buku ini berisi peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, dan undang-undang pemimpin adat atau yang disebut Drapang. 2. Kumpulan cerita-cerita pahlawan yang mengandung sejarah seperti silsilah raja yang disebut Atoriolong dan cerita-cerita pahlawan yang pernah ada tetapi diimbui sifat-sifat legendaris disebut Pau-Pau. 3. Buku-buku yang mengandung catatan tentang alam gaib atau yang disebut Gotika. Juga buku-buku yang berisi syair, nyanyian-nyanyian, dan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Saudara Intan, saya akan melanjutkannya.
Angka-angka dan data demografis. Gunconingrat mengatakan bahwa luas dari seluruh Sulawesi Selatan sekitar 100.457 km dan wilayahnya terdiri dari 23 kabupaten, terdiri dari 165 kecamatan dengan 1.158 desa gaya baru. Ada pula orang Bugis Makassar yang tinggal di luar daerah Sulawesi Selatan. Perantauan tersebut telah berlangsung sekitar abad 16. Daerah-daerah pantai timur dan utara Sumatera, pantai barat Malaya, pantai barat dan selatan Kalimantan orang Bugis Pagatan menjadi tempat-tempat tujuan orang-orang yang merantau. Di daerah Ternate, Maluku Barat, Sumbawa, dan Flores Barat banyak ditemukan orang-orang Makassar karena orang Makassar menguasai perairan Nusantara bagian timur sejak abad 17. Pernah terjadi pula migrasi besar-besaran sekitar 1950-an karena tentara Belanda datang yang akhirnya menjadi pemberontakan oleh Kahar Muzakar terhadap negara Republik Indonesia. Bentuk desa. Dalam budaya Bugis Makassar, rumah mereka yaitu dibangun di atas tiang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama dalam bahasa Bugis rakeang, dalam bahasa Makassar pemakang, yang artinya bagian atas rumah di bawah atap pakai untuk menyimpan padi dan lainnya. Persediaan pangan juga menyimpan benda-benda pusaka. 2. Dalam bahasa Bugis alebola, dalam bahasa Makassar kalebala, artinya ruang-ruang di mana orang tinggal dan terbagi dalam ruangan khusus, yaitu yang pertama ruang menerima tamu, yang kedua untuk tidur, yang ketiga untuk makan dan dapur. 3. Dalam bahasa Bugis awasau, dalam bahasa Makassar pasiringang, yang artinya bagian di bawah lantai panggung dipakai untuk menyimpan alat-alat pertanian, juga untuk kandang ayam, kambing, dan lainnya. Rumah masyarakat Bugis Makassar digolongkan menurut tingkatan sosial dari pemiliknya. Terdapat 3 macam rumah dari orang Bugis Makassar, yaitu yang pertama dalam bahasa Bugis soaraja atau bala, dalam bahasa Makassar lompo, adalah rumah besar yang ditinggali keluarga bangsawan. Biasanya rumah ini memiliki tangga yang alasnya bertingkat di bagian bawah dan di atas atap atau sabana. Rumah ini juga memiliki hubungan yang bersusun 3 atau lebih. 2. Dalam bahasa Bugis saupiti, dalam bahasa Makassar tarata, adalah rumah yang memiliki bentuk lebih kecil tanpa sabana dan memiliki hubungan yang bersusun 2. Dalam hubungan Bugis atau bola, dalam bahasa Makassar bala, adalah rumah untuk rakyat biasa pada umumnya. Sebagian besar masyarakat Bugis Makassar menempati desa-desa di daerah pantai dan hidup dari hasil laut. Masyarakat Bugis Makassar menggunakan perahu layar hingga jauh di laut untuk menangkap ikan. Masyarakat Bugis Makassar dikenal sebagai suku bangsa pelaut di Indonesia. Perahu layar yang mereka gunakan seperti Lambu dan Pinisi telah berlayar ke seluruh penjuru Indonesia hingga ke Filipina untuk berniaga. Budaya maritim dari masyarakat Bugis Makassar bukan hanya mengembangkan perahu-perahu layar dan kepintaran dalam berlayar, namun juga menjadi suatu hukum dagang pelayaran. Disebut ade alopiloping, bicarana Pabalu, Sulawesi Selatan. Kalimat tersebut tertulis dalam lontar Amanagapa abad ke-17. Sistem kekerabatan. Perkawinan dalam masyarakat Bugis Makassar merupakan cara untuk menjalin kekerabatan. Menurut masyarakat Bugis Makassar, perkawinan yang ideal yang pertama, perkawinan yang disebut asyalang marola, dalam bahasa Makassar disebut pasyalang, adalah perkawinan antara saudara sepupu derajat ke-1 baik dari pihak ayah maupun ibu. 2. Perkawinan yang disebut asyalana memang, dalam bahasa Makassar disebut pasyalena, adalah perkawinan antara saudara sepupu derajat kedua baik dari pihak ayah maupun ibu. 3. Perkawinan ripat DP mabele, dalam bahasa Makassar Nipakambani Belaya, adalah perkawinan antara saudara sepupu derajat ketiga dari ayah maupun ibu. Walaupun dianggap ideal, perkawinan antara saudara sepupu
tersebut, bukan hal yang diwajibkan. Hal ini menjadikan pemuda-pemuda dapat kawin dengan gadis yang bukan saudara sepupunya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Ada pula perkawinan yang dilarang karena dianggap sumbang atau salirama, yaitu 1. Perkawinan antara ibu atau ayah dengan anak. 2. Perkawinan antara saudara-saudara sekandung. 3. Perkawinan antara mertua dengan menantu. 4. Perkawinan antara keponakan dengan paman atau bibi. 5. Perkawinan antara cucu dengan kakek atau nenek. Ada juga perkawinan silaring, yaitu perkawinan yang tanpa dilakukan dengan adat yang berlaku. Dalam hal ini, seorang laki-laki membawa kabur seorang gadis karena pinangan pihak laki-laki ditolak atau mahar pernikahan yang ditentukan keluarga gadis terlalu tinggi. Pernikahan silaring merupakan suatu penolakan secara halus. Dalam bahasa Bugis sompa atau bahasa Makassar sunrang, yaitu mahar yang tinggi atau biaya pernikahan yang tinggi. Sistem kemasyarakatan seperti yang dikatakan Friedrichs yang dikutip Ningrat dalam buku Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, bahwa stratifikasi atau tingkatan sosial dalam masyarakat Bugis Makassar dibagi 3 kategori, yaitu 1. Anak Karung, 2. Tumaradeka, dan 3. Ata. Anak Karung sendiri dalam bahasa Makassar, anak Karaeng, merupakan tingkatan masyarakat yang berasal dari kaum kerabat raja-raja. Yang kedua, Tumaradeka, terdiri dari orang-orang merdeka yang sebagian besar dari masyarakat Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga, Ata, merupakan tingkatan seorang budak. Adat yang keramat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Bugis Makassar, terutama yang tinggal di luar kota, masih ada yang terikat norma-norma adat yang sakral dan keramat yang seluruhnya dapat disebut dengan pangandarang atau dalam bahasa Makassar disebut pangandak. Daerah Malili memiliki pertambangan timah yang sudah dimulai pengolahannya. Sebenarnya di daerah Sulawesi Selatan memiliki sektor yang paling besar pada pelayaran perikanan dan rakyat. Ini dikarenakan usaha tersebut sudah dijalani masyarakat Bugis Makassar berabad-abad lamanya dan mendarah daging dalam jiwa masyarakat Bugis. Usaha yang dilakukan dengan bertahap dalam memodernisasikan masyarakat Bugis Makassar perlu dilakukan, tetapi bentuk dasar perahu Bugis Makassar tidak berubah atau tetap terjaga. Modernisasi pada masyarakat Bugis Makassar mendapat sambutan yang baik. Masyarakat Bugis memahami agar mereka bisa maju, maka harus disertai usaha yang keras, tidak boros, dan lainnya. Akan tetapi, dalam setiap merencanakan pembangunan yang diadakan di daerah Sulawesi Selatan, diperlukan pertimbangan yang khusus dan masih terdapat hambatan-hambatan seperti ragu-ragu karena aturan-aturan yang lama mulai diabaikan dan belum